Halo, di video kali ini saya akan share ke kalian cara install dan review Nusantara Project di Redmi 9. Langsung aja kita mulai dulu dari tampilannya. Untuk tampilannya ini masih sama aja ya dengan Nusantara Project yang udah kita review di Redmi Note 9 Pro atau Redmi Note 8 kemarin. Nggak ada bedanya lah dengan custom ROM based AOSP pada umumnya. Mulai dari home screen, minus one screen, app drawer, dan juga quick actionnya. Di quick actionnya ini udah ada FPS infonya, tapi sayangnya belum work ya. Terus untuk screen recordernya udah support perekaman audio internal dan mikrofon sekaligus. Untuk tampilan awal dari settingnya ini sedikit beda ya, tapi untuk daftarnya masih sama aja. Di sini udah ada kustomisasi bawaan dari Nusantara Project juga. Di kustomisasi Nusantara Wings ini ada beberapa tab settingan seperti sistem, lock screen, status bar, dan hardware. Dari sistem ini ada kustomisasi tema, seperti buat ganti background Nusantara Wings, pilihan font yang udah lumayan banyak, terus ada pilihan icon shape-nya juga, dan lain-lain. Selebihnya masih sama aja sih dengan Nusantara Wings yang ada di Nusantara Project Redmi Note 9 Pro atau Redmi Note 8 yang udah pernah kita review sebelumnya. Dari hardware ini kalian bisa atur untuk navigasi sistem atau navigasi barnya. Seperti biasa, di sini ada 3 pilihan dan untuk pil gesturnya ini ada settingan untuk panjang pil gestur dan lainnya. Untuk penyimpanannya, Nusantara Project di Redmi 9 ini ngambil 13 GB untuk sistemnya. Terus untuk versinya, ini Nusantara Project versi 2.7, udah pakai Android 11 dengan patch 5 Maret, dan kernelnya pakai Pizza Plus dengan Linux status permisif. Lanjut ke bagian kamera. Nusantara Project di Redmi 9 ini udah pakai MIUI kamera ya. Fiturnya sih ya masih kurang banget, tapi masih mending daripada harus pakai kamera bawaan AOSP. Untuk mode-mode di kameranya ini udah saya tes semua dan gak ada masalah. Semuanya work. Kita lanjut untuk Antutunya. Untuk skor Antutunya, Nusantara Project di Redmi 9 ini dapat skor 177 ribuan setelah 3 kali pengujian. Terus untuk Geekbench, CPU-nya dapat skor 337 untuk single core dan skor 1239 untuk multicore. Sedangkan untuk GPU, OpenCL dapat skor 1114 dan Vulkan dapat skor 1091. Untuk sensor-sensornya juga aman semua ya. Tapi kalian harus ingat lagi kalau sensor gyro di Redmi 9 itu cuma software, bukan hardware. Lanjut lagi kita tes untuk CPU throttlingnya. Dan seperti biasa, kita bakal tes sekitar 5 menitan. Setelah tes selama 5 menitan, overtime grabnya itu stabil di kisaran 80% sampai 95%. Sedangkan untuk performance-nya stabil di 115 GB sampai 128 GB. Sekarang kita coba juga untuk fingerprint-nya. Untuk fingerprint-nya cepat ya. Responsif banget. Kita ulangi sekali lagi. Aman ya, nggak ada masalah. Nusantara Project 2.7 ini udah saya tes selama 2 harian untuk daily use seperti untuk browsing, nonton YouTube,
buat foto-foto, dan sesekali buat main Genshin Impact atau Mobile Legends juga. Dan sejauh ini saya sih nggak nemuin bug apa-apa. SIM cardnya work, voltenya juga work, terus UI-nya smooth banget, nggak lag dan dijamin hemat baterai. Ini masih lebih smooth sih kalau dibanding dengan custom ROM yang sebelumnya udah pernah kita review di Redmi 9. Kalau misalnya kalian nemuin bug di ROM ini, kalian bisa tinggalin di kolom komentar biar user yang lain bisa tahu. Oke, kita lanjut ke cara installnya. Untuk filenya nanti cuma ada satu aja ya, file custom ROM Nusantara Project 2.7. Untuk syaratnya, HP kalian pastinya udah harus UBL dan terinstall custom recovery atau TWRP. Kalau semuanya udah siap, seperti biasa, kalian tinggal matikan HP-nya untuk masuk ke TWRP. Di sini kalian tinggal tap reboot dan tahan tombol volume up-nya. Setelah masuk di TWRP seperti ini, langkah pertama kalian lakukan format data dulu. Masuk ke wipe, format data, ketikkan yes dan tekan enter. Setelah format datanya berhasil, selanjutnya kalian back dan masuk ke menu install. Dari menu install ini kalian cari file Nusantara Project yang tadi udah kalian download atau siapkan. Di sini saya simpannya di dual drive USB OTG ya. Kalian bisa install dari microSD juga, tapi kalau kalian nggak punya keduanya, kalian bisa copy filenya setelah melakukan format data. Kalau filenya udah ketemu, seperti biasa, kalian tinggal tap dan swipe untuk proses penginstalannya. Setelah ROM-nya terinstall, kalian tinggal wipe cache aja dan reboot sistem. Sama seperti custom ROM Redmi 9 lainnya, booting pertama ini bakal boot loop ya. Supaya nggak boot loop, kalian tinggal force reboot aja. Kalian tekan tombol powernya ini sampai HP-nya reboot ulang. Di sini udah berhasil masuk ke logo bootingnya lagi. Dan di sini custom ROM-nya udah berhasil terinstall. Untuk game testnya saya bakal buatin video terpisah ya. Jadi itu dia cara install dan review Nusantara Project di Redmi 9. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.